Oke. Oke, selamat siang. Kami dari kelompok Pasar dan Lembaga Keuangan Kampus Merdeka yang kali ini akan mempresentasikan tentang Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS sebagai materi yang diberikan oleh Kak Andini pada presentasi kali ini. Baiklah, ada pun anggota dari kelompok dalam material ini yaitu Adi Saputra, Muhammad Furqon, dan saya sendiri, Yohira Anggisya. Next. Baiklah, adapun yang akan menjadi topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai BPD PKS yang menjadi dasar hukumnya tentang berdirinya badan layanan ini. BPD PKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit resmi menjadi badan layanan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja badan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 113 garis miring PMK titik 01 garis miring 2015 pada tanggal 10 Juni 2015. Pembentukan BPD PKS merupakan pelaksanaan amanat pasal 93 Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Ya ini, di mana badan ini menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit atau yang kita kenal dengan CEPO, Crude Palm Oil Supporting Fund, yang dimana mereka sebagai CSF yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan sawit yang berkelanjutan. Yang nantinya dari pengembangan yang berlanjutan ini kita harapkan kita dapat mencapai tujuan dari pertumbuhan ekonomi yang positif. Karena sektor sawit kita ketahui sebagai sektor utama. Next. Keikutsertaan. BPD PKS berkomitmen untuk memperkuat sektor kelapa sawit nasional melalui peningkatan program peremajaan sawit rakyat atau PSR dan penerapan Good Agricultural Practice atau GAP di tingkat para petani. Proses pengelolaan dana sawit, pemrosesan dana untuk PSR atau program pemajaan sawit, dan dukungan pengembangan biodiesel atau B30. Penyelesaian proses permohonan pendukungan dana dari pihak ketiga dalam rangka pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan juga program lainnya tetap kami upayakan sebagai tingkat tujuan dari BPD PKS ini agar berjalan secara optimal. Demikian juga pekerjaan yang terkait dengan pembentukan kebijakan, analisis, monitoring, dan evaluasi tetap berjalan dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang telah ada pada industri perkebunan kelapa sawit. Next. Nah, BPD PKS sebagai tujuannya menghimpun dana, tentu ada hal-hal yang ingin diwujudkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan tersebut, adapun penggunaan dana ini mengalir kepada yang pertama, insentif biodiesel, di mana ini sebagai bahan bakar atau bahan baku dalam untuk memproseskan kelapa sawit sendiri. Yang kedua, peremajaan sawit rakyat, di mana adanya replanting atau penanaman ulang kembali kepada tanaman-tanaman sawit yang telah hilang masa produktif ya. Yang ketiga yaitu riset dan penelitian tanaman sawit, ditujukan untuk pengembangan atau penelitian tanaman sawit tersebut agar tanaman sawit tersebut dapat tumbuh secara maksimal dengan proses penanaman hingga saat panen. Yang keempat, pengembangan SDM atau sumber daya manusia dalam bentuk seperti beasiswa ataupun pelatihan-pelatihan lainnya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola perkebunan kelapa sawit ataupun mengelola sumber daya sawit itu sendiri. Dan yang terakhir, promosi. Promosi ini merupakan bagian terakhir di mana agar para negara-negara di luar tertarik dengan produk sawit di Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu sifat liabilitas dari dana BPK PKS. Mengetahui BPD PKS dapat melakukan penarikan pungutan atas komoditas perkebunan sawit yang besaran dan tata caranya diatur dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini
Dana yang dihimpun oleh BPDPKS digunakan untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia, perkebunan kelapa sawit biodiesel, dan penelitian pengembangan perkebunan sawit. Di samping itu, dana dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan pengembangan, pemenuhan hasil perkebunan sawit, bahan bakar nabati atau biofuel, dan hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit. BPD PKS melakukan pengawasan dan pelaksanaan kewajiban pungutan atas ekspor komoditas perkebunan sawit, dan hasil pengawasan yang disampaikan oleh BPD PKS kepada menteri ataupun pemberi izin terkait dengan rekomendasi pengenaan sanksi administratif dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban pungutan atas ekspor komoditas. Next. Nah, untuk struktur organisasi dapat terlihat dalam gambar adanya kepengurusan dan tanggung jawab dari BPD PKS. Seperti kita ketahui, saat ini direktur utamanya yaitu Bapak Edi Abdurrahman, Direktur Keuangan Umum dan Kepatuhan Manajemen Risiko Jahid Burhan Ibrahim, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Kabul Wijayanto, Direktur Penghimpunan Dana Sunari, Direktur Penyaluran Dana Bapak Edi Wibowo. Nah, badan organisasi Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit ini terdiri atas direktur utama dan di bawahnya dikomandoi oleh satuan pemeriksa internal yang terbagi lagi atas sub, terdiri atas 5 bagian, yaitu Direktorat Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktorat Perencanaan dan Pengelolaan Dana, Direktorat Penghimpunan Dana, Direktorat Penyaluran Dana, dan yang terakhir Direktorat Kemitraan. Next. Komite Pengarah. Nah, dalam pelaksanaan penyalurannya, Komite Pengarah ini membawahi BPD PKS, di mana ada kementerian-kementerian terkait dalam pengelolaan dana tersebut, seperti Kementerian Koordinator di bidang perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN, Kementerian PPN atau Bappenas. Nah, pelaksanaan tugas Komite Pengarah oleh Sekretariat yang disusun anggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah. Dalam rangka memberikan arah kebijakan atas pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dibentuk Komite Pengarah yang terdiri atas yang disebutkan tadi. Nah, Komite Pengarah ini mempunyai tugas antara lain menyusun kebijakan dalam menghimpun dana, penggunaan dana, termasuk kebijakan pengelolaan dana, untuk memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan. Yang kedua, tugas komitenya yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan penghimpunan dan penggunaan dana. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lamanya berdiri BPDPKS. BPDPKS resmi menjadi Badan Layanan Umum dan Penetapan Organisasi dan tata kerja badan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 garis miring PMK 01 garis miring 2015 tanggal 10 Juni 2015. Pembentukan BPDPKS merupakan pelaksanaan amanat pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, yakni menghimpun dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan CPO, Sporting Fund, atau disebut CSV, yang akan digunakan sebagai pendukung program pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kinerja keuangan perusahaan, laporan keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau disebut BPDPKS semester 1 tahun anggaran 2021. Ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
atau disebut SAP, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan itu meliputi laporan realisasi anggaran, menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang mencakup unsur-unsur pendapatan RRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021. Realisasi pendapatan negara adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar 39 triliun 376 miliar 991 juta 509.706 perak, atau mencapai 294,23% dari estimasi pendapatan RRA sebesar 13 triliun 383 miliar. Realisasi belanja negara adalah sebesar 22 triliun 262 miliar sekian, atau mencapai 95,34% dari alokasi anggaran sebesar 23 miliar triliun 349 miliar dan sekian. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar 22 triliun 262 miliar dan sekian, atau 95,35% dari anggarannya, dan belanja modal sebesar 55 triliun 220 ribu atau 3,70% dari anggarannya. Laporan perubahan akuntansi. Laporan perubahan akuntansi LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan akuntansi tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akuntansi pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 9 triliun 325 miliar ditambah surplus LO sebesar 16 triliun 966 miliar. Tidak terdapat koreksi yang mengurangi akuntansi dan tidak terdapat transaksi antar entitas sehingga ekuitas mengalami kenaikan sebesar 16 triliun 966 miliar. Catatan atas laporan keuangan atau CAL-LK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terrinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dengan laporan realisasi anggaran. Laporan perubahan saldo anggaran lebih neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam CAL-LK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran,
dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan perubahan ekuitas periode semester 1 tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis aktuar. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Nuzurul Fulkar. Silakan. Lalu untuk publikasi laporan keuangan dan pendekatan penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi atau SIA, yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah melaksanakan implementasi pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Sakti, yaitu sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK-05/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit termasuk dalam piloting Sakti tahap 2 yang pelaksanaannya dimulai paling lambat Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK-05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK-05/2015 tanggal 31 Agustus 2016 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi yang selanjutnya, yang disingkat sebagai Sakti, adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem pembendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi yang meliputi modul penganggaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi, dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. Dengan demikian, dana kali, mohon maaf sebelumnya, kesimpulannya yaitu kelapa sawit. Ya, ini. Dengan demikian, kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan strategis masih sangat membutuhkan penelitian dan pengembangan terutama yang berdampak langsung terhadap perkembangan industri kelapa sawit nasional. Penelitian dan pengembangan atas kelapa sawit juga diperlukan untuk menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan. Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS merupakan badan pengelola dana perkebunan yang didirikan sebagai perwujudan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang bertugas untuk melakukan penghimpunan dana untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit. Sekian dari presentasi kelompok kami.